Selamat pagi pemirsa. Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional kompak merangkak naik. Seperti misalnya harga cabai yang harganya saat ini naik Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini menjadi semacam motor penggerak naiknya harga bahan-bahan pokok lainnya. Dan seperti biasa, kenaikan harga-harga itu masih akan terus berlanjut hingga mendekati Lebaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 28 Februari 2025 dengan tema penyakit kambuhan jelang Ramadan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat. Kamu minum dulu coba. Tadi sudah. Iya, udah ya. Penyakit kambuhan, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan berbicara soal harga-harga yang sekarang sudah mulai bergerak naik. Ini menjadi sangat menarik, Mbak Kania, karena disebut-sebut kan di waktu-waktu sekarang ini justru sebenarnya daya beli masyarakat ditengarai melemah. Lalu bulan puasa belum mulai, dari sepekan yang lalu harga-harga bahan makanan sudah mulai merangkak naik. Banyak orang yang mengira kalau begitu, kalau memang orang yang belinya tidak sebanyak tahun lalu misalnya karena daya beli melemah, apakah memang harga ini naik karena pasokannya ditahan-tahan seperti kebiasaan sekian tahun yang lalu. Apa pesan yang mau disampaikan editorial Mbak Kania? Justru karena ini siklus tahunan gitu ya. Kalau siklus tahunan itu kan biasanya memang bisa diprediksi, bisa diantisipasi gitu. Yang ingin disampaikan itu adalah bahwa ketika siklus tahunan bisa diantisipasi, harusnya resepnya ya harusnya bisa diantisipasi dan bisa dipersiapkan sebelumnya begitu ya. Sudah diketahui penyakitnya apa begitu ya. Penyakitnya apa itu bagaimana kemudian memanage, mengelola begitu ya. Pengelolaan apa? Pengelolaan ketersediaan dan juga salah satunya hal lainnya juga yang tidak kalah penting adalah soal distribusi gitu. Nah, ini yang kemudian kita lihat kalau baru mau memasuki ada beberapa harga pangan yang sudah mulai merangkak naik, salah satunya misalnya cabai. Cabai ini diyakini adalah motor penggerak. Kalau cabai naik, yang lain-lain itu juga otomatis akan naik begitu. Karena pedas mungkin ya. Karena pedas begitu. Nah, yang harus dijaga ini adalah jangan sampai tidak terkendali begitu kan gitu. Stabilitasnya ini yang harus dijaga begitu. Yang sekarang kita lihat memang ya ada beberapa kebijakan gitu yang terbaru itu adalah bagaimana dari pemerintah itu memastikan bahwa ada operasi pasar besar-besaran gitu yang akan dilaksanakan, gerakan pangan murah yang sebenarnya sudah mulai digelar dari sejak 24 Februari sampai dengan 3 hari sebelum Hari Raya begitu. Itu operasi pasar berarti ya? Ini operasi pasar besar-besaran melibatkan BUMN sampai dengan swasta begitu, akan di ribuan titik di 38 provinsi, 514 kabupaten, melibatkan BUMN, Perum Bulog, ID Food, PT Pos Indonesia dengan 4.000 jaringannya, kemudian juga nanti ada asosiasi swasta ya, Aprindo, Carun Pokpan, Japfa Konfit dan lain sebagainya begitu yang kemudian akan dilaksanakan secara serentak dan akan fokus di 5 pangan strategis begitu ya, ada minyak goreng dan lain sebagainya begitu ya. Kita lihat ini akan efektif atau tidak begitu, tapi pesannya ini adalah ya harus mulai waspada begitu, jangan sampai tidak terkendali karena ini belum puncaknya begitu. Kalau di awal saja sudah kelihatan ada pergerakan naik, bagaimana dengan puncaknya begitu. Belum lagi ya mungkin saja nanti ada unsur spekulasi kan. Walaupun dari Mentan sudah mengatakan secara tegas kalau misalnya ada yang berani untuk menjual di atas harga eceran tertinggi, bisa sampai dicabut izinnya begitu. Ya, kita berharap memang sebetulnya untuk tahun ini atau sekian tahun yang lalu, minimal saya berharap Mbak Kania bahwa apalagi sudah ada Badan Pangan Nasional yang kemudian kan itu diharapkan mengkoordinasi pasokan dan harga. Lalu kalau kita masih ingat di sekian tahun yang lalu ada Satgas Pangan. Polisi itu kan bergerak untuk kemudian menangkapi spekulan-spekulan supaya kemudian tidak ada. Oh, ini juga akan dilibatkan nih. Nah, itu dia. Apakah kemudian ini akan efektif menjaga harga dan pasokan? Kita akan lihat nanti dan itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 28 Februari 2025, penyakit kambuhan jelang Ramadan. Penyakit kambuhan jelang Ramadan.
Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional kompak merangkak naik. Entah siapa yang memberi komando, cabai yang kini harganya naik antara Rp10.000 per kilogram sampai Rp20.000 per kilogram menjadi motor penggerak naiknya harga bahan-bahan pokok lainnya. Dan seperti biasa, naiknya harga-harga itu masih akan terus berlanjut hingga mendekati Lebaran. Belum lagi puasa, harga-harga sudah pada naik. Bagaimana saat Lebaran nanti? Demikian gerutu publik di pasar yang turut diamini para pedagang karena khawatir pembeli juga akan ikut turun. Inflasi menjelang Ramadan itu kerap terjadi pada beberapa komoditas pangan. Di antaranya daging ayam ras, minyak goreng, beras, ayam hidup, daging sapi, telur ayam ras, hingga gula pasir. Fenomena naiknya harga bahan pokok jelang masuknya bulan puasa sudah jadi kisah klasik di negeri agraris ini. Ibarat lagu yang bernada sumbang, jika lagu itu terus didengar, lama-lama akan kian akrab di telinga. Entah apa nikmatnya mendengar lagu bernada sumbang, apalagi jika sampai diputar ratusan kali. Namun, itulah fakta di negeri ini yang masyarakatnya kerap disuguhi nada sumbang. Naiknya harga bahan pokok sudah menjadi pola yang selalu terjadi setiap tahun. Terjadi di tahun lalu, kembali berulang di tahun ini, dan terus berulang di tahun-tahun berikutnya. Jika merujuk pada hukum ekonomi, naiknya harga pasti akan terjadi jika naiknya permintaan tak dibarengi dengan naiknya pasokan. Sementara itu, soal pasokan, sudah dari jauh-jauh hari pemerintah menyatakan stok bahan pokok dalam status mencukupi. Bahkan beberapa komoditas disebut berlimpah seperti beras. Namun mengapa nyatanya harga-harga saat ini malah naik? Sungguh tak masuk di nalar kenaikan itu. Jika pemerintah berani jujur mengoreksi diri, kenaikan harga itu jelas akibat dari kelengahan menjaga kestabilan harga. Bagaimana tidak, di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan sejak awal 2024, bisa-bisanya harga bahan pokok malah naik. Naiknya harga bahan pokok itu karuan saja akan menjadi momok buat mereka. Dengan isi kantong yang makin cekak, kelompok masyarakat yang sudah turun kelas itu pasti akan menambah daya pengereman konsumsi mereka. Karena sudah seperti siklus tahunan, naiknya harga bahan pokok mestinya bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari oleh pemerintah. Tentunya, hal itu bisa dicegah jika pemerintah punya kemampuan manajemen stok dan distribusi bahan pokok yang baik. Pencegahan juga bisa dilakukan jika pemerintah punya kemampuan pengawasan yang mumpuni. Mudah sekali ditebak, naiknya harga bahan pokok di tengah stok yang mencukupi akibat ulah spekulan yang sengaja menahan pasokan di gudang. Sejatinya, mudah sekali dideteksi keberadaan para spekulan ini. Mereka biasanya berada di sentra-sentra produksi bahan pokok. Mereka sengaja menahan bahan pokok di gudang, dan begitu harganya melambung, baru mereka lepas ke pasar. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas bagi para spekulan itu jelas tak membuat mereka jera. Mereka akan kembali mengulangi perbuatan itu di Ramadan kali ini dan Ramadan berikutnya. Mudah sekali bukan mendeteksinya? Hal yang sulit itu ialah menumbuhkan kesadaran pemerintah untuk segera mengakhiri kepandiran massal itu. Masa untuk mengatasi segelintir spekulan saja, pemerintah tak mampu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mbak Kania pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Mbak Kania Sustisna Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, sudah mulai kepedesan dengan harga cabai atau bagaimana Bu? Ya, sudah dilihat. Tapi mudah-mudahan Bung Leo dan Mbak Kania, sekarang pemerintah itu cepat tanggap setelah bertahun-tahun kami ini rakyat kecil ini dihianati dengan berbagai persekongkolan. Kalau tadi dikatakan bahwa mungkin pemerintah nggak bisa mengatasi segelintir orang, tapi kelihatannya sekarang kami yakin bahwa pemerintah itu jadi ikut bersekongkol dengan para segelintir orang itu untuk juga mendapatkan keuntungan. Tapi, itu oknum kali Bu, oknum pemerintah mungkin Bu Indra. Iya, tapi sekarang mudah-mudahan dengan adanya retret ini kawat Chandra di muka, mudah-mudahan kami yang dihianati untuk BUMN aja 5 tahun dihianati. Nah sekarang kelihatannya sudah tahu bahwa pergerakan pasar ini. Nah jadi sekarang 24 Februari sudah mulai. Kami lihat bahwa kenaikan harga itu tidak begitu bergejolak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat buat kami untuk menjelang Ramadan dan Lebaran ini, untuk percaya bahwa pemerintah memang menjaga kami rakyat kecil dan tidak akan mengkhianati cinta kami kepada negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau kita melihat bahkannya tadi yang dikatakan Bu Indra, poinnya yang saya tangkap adalah harga pada tahun ini tidak begitu bergejolak. Nah itu kan. Ya harusnya kalau ibu-ibu tahu lah ya. Iya, karena belanja juga di pasar. Nah pertanyaannya adalah tidak bergejolak karena memang belum masuk bulan puasa, kan kemungkinan besar bulan puasa baru besok, atau memang ini karena penanganan distribusi lalu pasokan yang memang baik, dan apakah ini akan bertahan sampai Lebaran nanti? Ini lagi-lagi ini berdasarkan tren dan ini berdasarkan apa yang disampaikan. Kalau kita mau percaya datanya pemerintah ya lagi-lagi begitu ya, harus percaya kan gitu ya. Kalau dari Kemendak misalnya, dari Mendak Budi Santoso kan sudah menyampaikan H-4 paling tidak data yang menunjukkan harga-harga masih stabil gitu. Dan kemudian dari Indef, pengamat ekonominya juga mengatakan, Mas Eko mengatakan bahwa sebenarnya tuh yang harus dipantau, harga-harga itu akan bergerak naik memang ada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak sepanjang bulan itu harga akan mengalami kenaikan. Misalnya memang yang harus dipantau itu misalnya 3 hari menjelang. 3 hari menjelang puasa. Oh, jelang puasa. 3 hari menjelang puasa itu karena memang trennya selalu ada kenaikan. Orang semangat menyambut bulan gitu puasa. Kan? Nanti di minggu 1 apa 2 mungkin sudah mulai agak menurun realistis gitu. Begitu ya. Nanti menjelang Idul Fitri itu juga akan naik lagi tuh. Jadi memang ada momen-momen tertentu disitulah yang kemudian memang pemerintah harus proaktif gitu. Operasi pasar itu harus digalakan dan lain sebagainya. Nah yang kemudian juga menjadi catatan itu tidak hanya soal pasokan tapi juga soal distribusinya. Soal distribusinya karena distribusinya kalau telat itu juga akan mempengaruhi harga. Lagi-lagi ini seorang pengamat yang mengatakan juga seperti itu, begitu, dan sudah terbukti ada tren dari tahun ke tahun yang juga membuktikan seperti itu. Belum lagi ulah spekulan dan lain sebagainya itu kan juga nanti yang akan mempengaruhi pergerakan harga. Tapi ya kalau kita melihat persiapan pemerintah yang sekarang dengan mengatakan bahwa tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, ada satgas yang nanti akan diturunkan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya ini ada upaya yang luar biasa begitu, persiapan begitu yang memang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk melihat dan memastikan bahwa harga ini tidak akan bergejolak seperti
ya tahun-tahun yang sebelumnya. Paling tidak kalau kita melihat dari angka inflasi pangan memasuki bulan Januari ini masih di angka 3%-an. Jadi masih di target lah. Kita harap sih yang seperti tadi dikatakan Bu Indra ya, Bu Indra bersemangat melihat para kepala daerah yang dikumpulkan di satu tempat bersama-sama retret. Harusnya sih koordinasi dengan pemerintah pusat lebih baik. Nah, cuma walaupun ada pergerakan naik ya. Itu dia. Sempat ada pergerakan itu naik. Dia. Apakah sempat kemudian dikumpulkan oleh Mendagri. Koordinasi antara kepala-kepala daerah yang memang bertanggung jawab mengendalikan inflasi di daerahnya dengan pemerintah pusat, mungkin dalam hal ini Badan Pangan ya, karena kan yang tahu data persisnya pasokan dan permintaan pangan Badan Pangan. Itu apakah pada tahun ini kita akan melihat mereka bekerja sama dengan baik? Beberapa teman saya mengatakan begini, makanya ini semuanya pemerintah daerah yang baru loh. Oke lah, memang sudah ada beberapa orang yang mungkin petahana, tapi banyak yang baru melaksanakan tugasnya. Apakah mereka akan bisa benar-benar mengendalikan harga bahan pangan di bulan Ramadan sampai Lebaran? Ya itu harus kita lihat ya. Lagi-lagi ini soal koordinasinya juga memang harus kita lihat apakah retret ini salah satunya begitu ya. Mungkin kan kemarin kita lihat Menteri Keuangan kan juga datang gitu ya untuk salah satu mungkin ada beberapa materi juga disampaikan di situ untuk memastikan bahwa yang namanya inflasi nasional itu terbentuknya dari harga-harga di daerah begitu. Jadi memang kepala daerah ini memainkan peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa pergerakan harga pangan terutama dan di momen-momen seperti sekarang ini, Lebaran, Idul Fitri dan lain sebagainya itu sangat vital para kepala daerah ini untuk memastikan distribusi pangan itu lancar gitu. Untuk memastikan bahwa ya harga-harga pangan ini tidak bergejolak liar dan kalau kita kaitkan dengan daya beli yang melemah tadi Leo sempat katakan di awal begitu ya, jangan sampai ini memberatkan gitu ya kan, dan memastikan juga bahwa gerakan pangan murah ini tadi ini kan programnya bukan hanya di Jakarta ya, gerakan pangan murah ini akan dilakukan serentak secara nasional, tentunya membutuhkan juga peran serta dari para kepala daerah ini untuk memastikan bahwa ya keterlibatan BUMN ini kan pasti di daerah itu kan BUMN dan lain sebagainya juga akan dilibatkan. Ini para kepala daerah harus memastikan bahwa ya mereka harus bisa belajar cepat gitu untuk memastikan ya harga atau harga-harga pangan ini bisa dikendalikan dengan cara-cara atau strategi yang memang sudah ditetapkan oleh pusat begitu ya. Betul. Berarti ya. Yang ditanyakan sebagian orang juga makanya adalah seberapa siap sih sebetulnya pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengendalikan harga pangan ini, bagaimana monitor berkala, jangan kemudian nanti sudah keburu naik sekian ratus % misalnya begitu, amit-amit semoga tidak. Tapi terus baru kemudian panik. Pertanyaan ini didasarkan pada pertanyaan teman saya yang mengatakan angkutan Lebaran nanti seberapa siap ya? Kenapa bertanya begitu? Saya tanya, ya karena saya belum melihat bagaimana kesiapan angkutan Lebaran dipaparkan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mbak Kania, selalu ada yang mengatakan the devil are in details. Bagaimana rencana besar itu bagus, tapi beberapa kali kita lihat jadi berantakan ketika rinciannya. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian rencana-rencana yang sudah disiapkan pemerintah baik pusat maupun daerah ini akan bisa benar-benar efektif mengendalikan harga pangan terutama di bulan Ramadan dan nanti Lebaran? Ya tentunya kita harus melihat dari pelaksanaannya gitu ya. Pelaksanaannya paling tidak dari persiapannya kita sudah melihat. Bahkan secara rinci, bahkan menurut saya terlalu rinci gitu. Karena kalau kita lihat dari apa yang sudah dipersiapkan dari, ya tadi saya katakan ada sebenarnya 5 pangan strategis yang memang menjadi target operasi gitu untuk operasi pasar gitu yang memang akan dipastikan harganya itu tidak akan melampaui harga eceran tertinggi yang kita tahu misalnya minyak goreng, bawang putih, beras dan lain sebagainya ada 5 yang dipastikan harganya itu tidak boleh sampai dijual di atas harga eceran tertinggi ini
ada target kuantitasnya juga gitu yang nanti sudah dipatok gitu oleh pemerintah. Yang seharusnya menurut saya sih tidak perlu sampai dengan serinci itu pun kalau memang ada tidak kemudian harus diumumkan. Karena begitu, berbahaya kemudian dilawan oleh spekulan begitu ya? Iya, menurut saya agak berbahaya untuk diumumkan dan itu angkanya sudah ada gitu. Jadi kayaknya sebaiknya itu tidak perlu diumumkan. Ini pendapat dari kami begitu ya, seperti itu. Tapi di luar itu ya memang kita harus lihat bagaimana pelaksanaannya nanti dan yang paling utama adalah tentunya kerjasama dari semua ya, semua sektor begitu yang memang berkepentingan untuk memastikan bahwa bulan puasa ini dan terutama nanti gitu Idul Fitri itu bisa dirayakan secara nyaman dan tenang begitu oleh masyarakat Indonesia yang memang akan melaksanakan ibadah ini. Ya, dengan harga-harga yang memang terjangkau begitu ya. Kita juga berharap bahwa ada pelaporan berkala ya, karena yang menjadi masalah adalah karena tidak ada jelas rencana pelaporan berkala, monitoring itu, akhirnya itu yang sering dipakai untuk spekulasi, begitu ya makanya ya. Iya, betul seperti itu dan lagi-lagi juga untuk memastikan juga dari pengamat juga berulang kali mengatakan bahwa untuk harga ini kan sebenarnya memang kenaikannya tidak selalu terjadi sepanjang gitu ya. Memang hanya ada momen tertentu yang memang di situ pemerintah harus proaktif gitu untuk operasi pasar terutama di momen-momen tertentu itulah gitu yang memang kritis di mana pemerintah harus segera masuk gitu. Dan tidak hanya ya secara nasional tentunya ya, tidak hanya di kota-kota tertentu. Disitulah kemudian para kepala daerah juga akan memainkan peran penting dan Satgas Pangan juga di situ akan memainkan peran penting untuk memastikan spekulan yang sempat disinggung dalam editorial ya. Mereka ya. Iya, kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga bisa menyumbangkan bagi pemikiran pemerintah supaya kemudian penyakit kambuhan ini tidak lagi menjadi penyakit di tahun ini. Makanya terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, tidak adanya penegakan hukum yang tegas kepada para spekulan jelas tidak membuat jera. Mereka akan kembali mengulangi perbuatan itu di Ramadan kali ini dan Ramadan berikutnya. Apakah sesulit itu untuk menumbuhkan kesadaran untuk segera mengakhiri kepandiran massal? Apakah hanya untuk mengatasi segelintir spekulan saja kita tidak mampu? Saya Leona Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.